warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gadis Vetrianto hadir kembali menjumpai Anda bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang hari ini akan menyajikan sebuah talk show yang inspiratif dan juga menarik untuk Anda, di mana hari ini kita akan membahas tentang desentralisasi fiskal baru, strategi daerah meningkatkan PAD pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah atau yang biasanya kita sebut dengan UU HKPD menuju Jawa Timur mandiri dan berdaya saing. Dan saya tidak sendiri hari ini pemirsa, ada 5 narasumber yang akan memberikan pencerahan untuk kita dan juga memberikan informasi-informasi untuk kita. Saya akan sapa satu persatu narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI. Selamat sore Pak Sigit. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan selalu semangat. Di sebelah Pak Sigit, pemirsa sudah ada Kepala Bidang, Perwakilan Jawa Timur dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Dr. Andes Sony Harsono MSI. Halo Pak Sony. Halo juga Mbak Gadis. Aduh, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau dari suaranya ceria nih, siap menjawab pertanyaan sepertinya hari ini ya. Oke, di sebelah Pak Sony pemirsa hadir pula Kepala Bidang Pajak Bapenda, Bapak Krisna Bima Sakti STMM. Halo Pak Krisna. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Krisna hadir pula pemirsa ada Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Pak Adam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, di sebelah Pak Adam hadir pula Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Mahdi SESH. Selamat sore Pak Mahdi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita akan berbicara pemirsa mengenai desentralisasi fiskal baru. Kita akan ke Pak Sigit dulu pertama. Pak Sigit, kalau kita berbicara tentang tantangan gitu ya Pak ya, sebenarnya apa tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur dalam implementasi Undang-Undang HKPD, khususnya Pak dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang Jawa Timur, tentu Jawa Timur ini sebagai sebuah provinsi yang kalau kita lihat dari kacamata nasional tentu memiliki peran yang sangat strategis. Indikatornya sebetulnya sederhana, dari kontribusi ekonomi saja Jawa Timur ini secara nasional 14,5%. Bahkan kalau kita lihat di Jawa, kita menempati posisi kontribusi 25%-an. Oleh karena itu, tentu Jawa Timur ini memiliki peran yang sangat strategis di level nasional. Maka fiskal ini menjadi penting, gitu ya. Fiskal ini menjadi jantungnya provinsi untuk kemudian bisa bekerja memompakan darahnya itu ke seluruh anggota badannya. Nah, oleh karena itu, fiskal bagi Jawa Timur ini menjadi kata kunci agar supaya pembangunan ini bisa berjalan baik. Nah, Undang-Undang 1 2022 tentang UU HKPD ini sebuah reformasi fiskal yang kalau kita cermati tentu ini sebuah peluang sekaligus tantangan. Ya. Khususnya kaitannya dengan tadi kemandirian fiskal. Nah, Jawa Timur ini sesungguhnya kalau dari data histori yang ada, kemandirian fiskal kita ini di posisi range-nya 60 sampai 66 ya. Data terakhir di 2024 kemarin audit kita ini ketergantungan kita atau kemandirian fiskal kita, PAD kita itu 66% dari total pendapatan. Apakah kita puas dengan angka itu? Tentu tidak. Jadi kita ingin agar kemandirian fiskal di Jawa Timur ini terus kita dorong agar supaya kita tidak tergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kalau ditanya tantangannya, ya saya kira tantangannya kita pendapatan kita menurut kacamata data-data yang sudah ada dari 66 ini harus terus kita dorong untuk kita tingkatkan karena kita punya keinginan agar supaya rasio PAD kita terhadap pendapat ini terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah letak geografis kita. Jadi 38 provinsi ini kemudian menjadi salah satu kendala bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan bagaimana kemudian daerah itu bisa menghasilkan PAD. Potensinya beda-beda.
maka kemampuan untuk menghasilkan PAD ini juga menjadi beda-beda. Yang kedua, regulasi. Nah, regulasi ini kemudian membuat Jawa Timur ini kehilangan sebagian pendapatan daerah. Jadi UU HKPD ini kemudian membuat kita kehilangan hampir 4 triliun ya. Nanti teman-teman Bapenda bisa mendetailkan karena memang ada option yang ini harus kita teruskan ke kabupaten kota. Nah, berikutnya SDM. Jadi SDM kita juga kemudian tidak semuanya bisa mengikuti tentang perkembangan tentang digitalisasi fiskal. Oleh karena itu, inilah tantangan-tantangan ke depan kalau kita kemudian ingin meningkatkan kemandirian fiskal di Jawa Timur. Kita mandiri, maka saya kira kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur juga akan menjadi lebih baik. Ketimpangan antar daerah juga akan semakin kita persempit. Saya kira itu tantangan. Baik. Tantangan-tantangan yang ada di lapangan adalah terkait dengan letak geografis, regulasinya, SDM-nya seperti itu. Lantas BPKAD punya strategi apa ini Pak untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah? Ya. BPKAD salah satu fungsinya adalah pengelolaan aset. Nah, aset ini menjadi penting bagian dari unsur pendapatan daerah. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan begitu banyak aset yang ada di Jawa Timur. Ya, kalau hasil audit BPK tahun 2024 kemarin nilai aset kita mencapai 61,4 triliun. Ya, nah kita harus bisa melakukan identifikasi terhadap aset-aset yang kemudian belum bisa dimanfaatkan atau aset idle, yang kemudian aset-aset idle ini kita data. Kita data, kemudian kita susun, kita hitung appraisal nilai aset itu, kemudian kita masukkan di dalam website siap pakai, aset siap pakai. Jadi kita punya namanya website siap pakai yang itu bisa diakses oleh semua masyarakat di saat dalam. Ini sudah berjalan berarti? Sudah berjalan. Nah, apa yang ada di sana adalah aset-aset kita yang prospek bagi investor yang akan menyewa aset-aset itu, yang kemudian itu bisa real time diakses oleh calon investor. Jadi seperti website OLX gitu ya. Jadi kalau sudah tersewa maka di situ sold gitu ya. Sold. Nah, tinggal yang lain yang belum tersewa itu bisa kemudian diakses oleh calon-calon investor itu. Salah satu strateginya itu. Di samping itu kita juga tentu melakukan upaya-upaya terhadap digitalisasi terkait dengan pendapatan daerah. Jadi ada kalanya pendapatan daerah ini, PAD kita ini bocor ketika kita tidak didukung oleh sistem digital. Jadi yang masuk itu nggak sama dengan yang dipungut. Nah, ini agak bahaya. Oleh karena itu kalau menggunakan digitalisasi terkait dengan pungutan PAD yang sudah banyak dilakukan inovasinya oleh teman-teman Bapenda, saya kira itu bagian dari upaya untuk supaya kebocoran PAD kita bisa dikurangi. Dan beberapa strategi yang bisa kita. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya menuju ke Pak Sony dulu. Pak Sony, kita sudah mendengarkan tadi tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan, begitu ya. Kemudian kita juga sudah memberikan strategi-strateginya dari BPKAD. Lantas bagaimana menurut Pak Sony nih? Evaluasi Pak Sony kalau saya boleh bilang ya. Evaluasi Pak Sony terhadap efektivitas implementasi UU HKPD dalam meningkatkan sinergi dan juga efisiensi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur, Pak. Ya, terima kasih Pak Gadis. Undang-undang ini kan berjalan sudah 2 tahun ya, 2022, kemudian evaluasi 2024, sekarang kita lihat begitu ya. Pertama saya memberi apresiasi ya kepada Pemprov Jawa Timur, karena paling tidak catatan saya, informasi yang saya dapatkan ada 2 penghargaan tingkat nasional, begitu ya Pak Sigit ya, kalau tidak salah. Yang pertama itu adalah penghargaan kategori daerah berkinerja terbaik. Itu ada 6 indikator yang dinilai. Lalu kemudian juga Pemprov Jatim menerima penghargaan daya saing daerah kategori fiskal yang tinggi. Ini saya pikir implementasi dari Undang-Undang 1 tahun 2022 ini di Pemprov Jawa Timur berjalan dengan baik ya. Kalau saya perhatikan juga paling tidak tercatat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang positif ya. Misalnya bagaimana implementasi itu terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tadi dijelaskan oleh Pak Sigit juga, termasuk digitalisasi itu merupakan
terobosan inovasi yang luar biasa, saya pikir untuk pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Provinsi Jawa Timur. Saya pikir progresnya positif ya. Positif kalau melihat dari beberapa, belum lagi kalau kita lihat beberapa penghargaan untuk kabupaten kota ya. Kalau tidak salah juga Jember itu mendapat penghargaan inovasi ya, inovasi tingkat nasional begitu. Artinya apa yang dilakukan undang-undang ini tidak hanya berimplikasi kepada kepada transfer pusat daerah, tetapi juga memberi memberi motivasi kepada pemprov sejauh Jawa Timur untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan yang luar biasa untuk meningkatkan PAD tadi itu. Meskipun kita tahu bahwa ada satu, mungkin tadi dijelaskan Pak Sigit juga, undang-undang ini berimplikasi kepada penerimaan pemprov ya, karena di switch ya, dipindahkan ke kabupaten kota begitu, khususnya untuk pajak kendaraan ya Pak ya. Itu kira-kira. Oke, baik. Kalau tantangannya sendiri seperti apa menurut Pak Sony ketika kita yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus ini, Pak? Oke, tantangan yang pertama kalau menurut saya pertama tadi adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas inovasi ya. Oke. Kami melakukan penelitian 2 tahun lalu terkait dengan digitalisasi. Problem yang pertama itu adalah pada koneksi internet yang ada di daerah-daerah. Ya. Itu belum berdampak rata. Ya, belum rata. Jadi banyak kegiatan-kegiatan UMKM yang disupport oleh pemerintah daerah begitu yang tidak bisa melakukan aktivitas digitalisasi. Sayangnya kemudian kris yang ada disediakan itu tidak bisa dipakai. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Terus kedua SDM tentunya. Nah, SDM kita ini perlu ditingkatkan karena memang dari aspek pertama kalau kita lihat kan ini kesiapan dari aparatur untuk melakukan terobosan-terobosan penting untuk peningkatan PAD tadi itu. Kita tahu bahwa PAD itu kan ada misalnya dari distribusi aja. Distribusi itu kan sebenarnya peluangnya banyak sekali begitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat distribusi itu yang berkeadilan tapi juga ya dapat berdampak pada penerimaan daerah. Lalu kemudian betul tadi Pak Sigit juga katakan banyak omset yang masih tidur ya, bahkan idle begitu ya. Nah, ini mungkin terobosannya sangat luar biasa. Saya pikir apalagi dia menggunakan website tadi itu, saya pikir sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan itu ya bagi investor, dan kita tahu juga investasi yang masuk juga baik yang dalam negeri maupun luar negeri sangat menurun sekarang ini ya kondisinya. Dan itu saya pikir satu terobosan yang perlu kita lakukan ya. Itu tantangannya. Tantangan di mana upaya-upaya yang harus dilakukan memang harus betul-betul dilakukan dengan baik dan terkoordinir ya antara Pemprov dan kemudian kabupaten kota. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Sony tadi berbicara masih tentang UU HKPD dan juga retribusi seperti itu ya. Pas banget ada Pak Kresna di sebelahnya dan ini giliran Pak Kresna untuk menjawab. Apa aja nih Pak kalau saya boleh tahu perubahan mendasar dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Jawa Timur setelah diberlakukannya UU HKPD dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya? Baik. Terima kasih Mbak Gadis. Kami coba membandingkan ya, bukannya ingin membandingkan undang-undang sebelumnya sama sekarang lebih baik, tapi banyak perubahan di sisi undang-undang tahun sebelumnya, terutama undang-undang 1 tentang HKPD. Di situ sudah tidak ada lagi yang namanya bagi hasil. Sekarang sudah namanya option yang diterimakan H+0 langsung ke RKUD Kabupaten Kota. Nah, itu efeknya bahwa diusahakan untuk pembangunan sesegera mungkin merata, kan begitu. Tetapi pada prakteknya juga banyak terjadi, mungkin kita pas pada saat rekon, jadi nggak bisa H+0. Dan juga dengan adanya option sebenarnya ada tambahan pungutan sebesar 66% dari pajak terutang. Nah, itu yang akan menyebabkan beban masyarakat naik. Jawa Timur dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 1 HKPD itu kan diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025. Pada tanggal 24 Desember kami masih ingat betul bahwa Pak Kepala Badan kami
Zoom dengan Pak Mendagri. Zoom dengan Pak Mendagri bahwa berdasarkan pasal 96 di undang-undang tersebut, gubernur dapat memberikan keringanan. Nah, di situ kita memberikan keringanan atas dasar kenaikan option 66% itu. Untuk PKB kita turunkan, kita diskon 24,7%, dan untuk BBN 1 kita diskon sebesar 37,25%. Yang intinya bahwa wajib pajak yang membayar pada saat sekarang dan tahun kemarin tidak mengalami kenaikan. Jadi memang undang-undang HKPD dengan undang-undang 28 itu sangat besar perbedaannya. Jadi memang kalau kami baca itu undang-undang HKPD ingin memeratakan pembangunan. Tapi kembali lagi bahwa namanya plat nomor itu tidak semuanya kumpul atau bisa bersama. Misalnya orang Madura lebih bangga memakai plat L. Orang Sidoarjo kadang-kadang orang masyarakat itu kan membeli kendaraan untuk dijual kembali. Jadi mereka bela-belani memakai plat L supaya harganya tetap naik. Makanya, tapi untuk yang pemanfaatan option terbanyak adalah Surabaya. Jadi penggunaan yang harusnya option itu digunakan di Madura itu malah ketarik ke Surabaya. Jadi horizontal imbalance itu terjadi. Tidak ada pemerataan berdasarkan Undang-Undang 1 HKPD tahun 2022. Itu saja dari kami, Mbak Gadis. Terima kasih. Lantas Pak Kresna, kalau kita bicara tentang strategi, lagi-lagi strategi nih Pak ya, strateginya Bapenda Jatim dalam mengantisipasi potensi penurunan pendapatan asli daerah atau PAD seperti apa Pak? Baik, jadi sementara ini kita harus kerja cerdas, sudah nggak zamannya lagi kerja keras. Jadi kita pemanfaatan digitalisasi. Jadi kita punya akun IG, kita punya akun TikTok, itu kita sosialisasi terus setiap hari. Apapun itu layanan untuk kepada masyarakat, kadang-kadang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Padahal kita banyak inovasi seperti bukan jemput bola sebenarnya. Kita lebih ke orang difabel. Kita datang ke orang difabel, kita datang ke bagi yang membutuhkan, kita datang ke pelosok-pelosok. Itu kadang kurang tersampaikan kepada masyarakat. Nah, itu di IG kami, di TikTok kami selalu kita sampaikan. Orang mageran semuanya ada di marketplace. Kalau pengen jalan sedikit ada di Mart. Banyak channel-channel pembayaran, tinggal sekarang maukah membayar. Padahal kita sudah memberikan diskon pengenaan NJKB yang menyebabkan tidak ada kenaikan pada penerapan Undang-Undang 1 HKPD tahun 2022. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kresna. Sekarang kita menuju ke Pak Adam Rusdini, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau tadi sudah disampaikan tantangan-tantangannya, strategi-strateginya, lantas bagaimana nih, apa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa optimalisasi PAD ini melalui sektor-sektor tadi seperti pajak, kemudian retribusi, dan juga mungkin BUMD juga Pak Adam, ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan merata untuk seluruh masyarakat Jawa Timur? Baik, terima kasih Mbak Gadis. Yang pertama berkaitan dengan pendapatan ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Krisna tadi, Pak Sigi dan lain sebagainya. Jadi di Provinsi Jawa Timur untuk sektor pendapatan ini ada beberapa hal. Yang pertama ada sektor pajak, kemudian ada sektor aset, dan yang kedua ada sektor BUMD. Tentu kami dari Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan fungsi kami sebagai fungsi DPRD, di mana yaitu melakukan fungsi pengawasan. Kami terus melakukan koordinasi bersama dengan Bapenda, bersama dengan BUMD, bersama dengan BPKAD, bahkan kami juga turun ke kabupaten kota untuk melihat langsung permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kabupaten kota. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Krisna tadi, khususnya Bapenda, bahwa pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD ini pasti akan berdampak
kepada perubahan. Pembagian option pajak, kemudian ada satu lagi yang kita sesuatu yang baru, yaitu pajak MBLB, mineral, bukan logam dan batuan. Nah, itu tentu banyak hambatan dan tantangan di sana dalam memungut pajak. Kami terus melakukan koordinasi, ada beberapa hal yang kemudian hari ini coba kami dorong untuk melakukan percepatan berkaitan dengan pembayaran dan pemungutan dari masyarakat. Ternyata masyarakat Jawa Timur ini sangat luar biasa, walaupun diterpa isu penghapusan dan lain sebagainya, tapi masyarakat Jawa Timur memiliki ketegasan kuat untuk membayar pajak. Salah satunya tadi sudah dilakukan digitalisasi. Tapi kenapa masyarakat kita ini masih banyak yang belum tahu? Artinya masih belum optimal. Jadi kami dari Komisi C memastikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat sasaran atau tidak. Kami juga turut serta bertanggung jawab kepada masyarakat Jawa Timur. Apapun hari ini yang keluar dari APBD Provinsi Jawa Timur dan yang itu bersumber dari masyarakat, maka kami selaku DPRD bertanggung jawab untuk itu, karena kami berupaya agar jabatan yang kami emban ini betul-betul amanah karena kami dipilih oleh masyarakat. Terima kasih Pak Adam. Saya geser ke Pak Mahdi nih. Masih berkaitan tentang strategi Pak. Kalau dari tadi kita pokoknya berbicara tentang strategi untuk Jawa Timur, pertanyaannya sama untuk Pak Mahdi. Kalau saya boleh tahu apa sih strategi DPRD dalam mendorong intensifikasi dan juga ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk pengelolaan aset daerah seperti tanah dan juga gedung? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan pendapatan asli daerah untuk Provinsi Jawa Timur, Komisi C itu selalu rapat, kita sudah rapat untuk pendataan aset-aset yang ada di Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa banyak aset yang punya Provinsi Jawa Timur itu masih tidak bersertifikat. Oleh karena itu kita Komisi C mendorong Pak Sigit juga BPKAD untuk mendata aset-aset sekiranya bisa dimanfaatkan betul sehingga Jawa Timur itu bisa meningkat melalui aset ini. Apa yang disampaikan Ketua tadi juga ada sosialisasi yang betul-betul langsung kepada masyarakat disampaikan. Karena kita tahu bahwa dengan adanya option Jawa Timur tidak menaikkan pajak. Oke, terima kasih Pak Amdi jawabannya. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita. Sebelum kita mengakhiri talk show kali ini, seperti biasa para narasumber kami mohon untuk bisa menyampaikan closing statement singkat saja masing-masing. Dimulai dari Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Undang-undang ini sebetulnya sebuah instrumen bagi kita untuk kemudian kita melakukan reformasi fiskal. Jadi bukan hanya bicara tentang angka pendapatan daerah, tetapi bagaimana kita bisa membangun sebuah arsitektur fiskal sehingga fiskal kita sehat, fiskal kita efisien, fiskal kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun, dan ini semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Pak Sigit. Pak Soni silahkan. Ya, kalau saya dilihat dari sisi strateginya ya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pertama mungkin dengan cara melakukan diversifikasi ya, diversifikasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam peningkatan PAD. Dua strategi itu, diversifikasi dan pelibatan UMKM serta masyarakat, saya pikir kalau itu dikelola dengan baik, saya yakin 100% PAD kita juga akan meningkat nanti. Oke, terima kasih Pak Sodi. Pak Kresna silahkan. Ya, baik. Dengan adanya penerapan Undang-Undang 1 AKPD ini, semoga kabupaten kota dapat meningkatkan kemandirian fiskal masing-masing. Terima kasih. Oke, Pak Adam. Baik. Hari ini pemerintah harus mampu menunjukkan kinerjanya. Kita bersama-sama menjunjung tinggi asas kebersamaan yang sudah dilakukan bersama-sama di wilayah Jawa Timur ini. Oke, terima kasih Pak Amdi, monggo. Membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mengajak masyarakat sekiranya membayar pajak sesuai dengan waktu dan tepat waktu sehingga bisa mendongkrak pembangunan di Jawa Timur.
Oke, terima kasih para narasumber. Nah, pemirsa, usai sudah acara kita pada kesempatan hari ini, desentralisasi fiskal baru, strategi daerah meningkatkan PAD pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah atau yang biasa kita sebut dengan UU HKPD menuju Jawa Timur mandiri dan juga berdaya saing. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber. Pak Sigit terima kasih, Pak Sony terima kasih, Pak Kresna terima kasih, Pak Adam terima kasih, Pak Hamdi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan Anda dan tentu saja memberikan informasi untuk Anda semua yang ada di rumah. Akhir kata, saya Gadis Fitrianto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.